Salam Digital Mastery, dan salam sehat selalu untuk rekan-rekan digital talent Indonesia. Transformasi digital adalah tentang proses menciptakan atau creation yang terkait dengan perkembangan-perkembangan di era digital dalam bentuk pengembangan produk atau layanan yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital dikemas dalam satu model bisnis inovatif sehingga tercipta value dalam bentuk kemanfaatan yang dapat digunakan masyarakat untuk menjalani berbagai aktivitas kehidupannya dengan lebih mudah, praktis, dan lebih murah, dan dapat menjadikan kita lebih produktif lagi. Maka kata kunci dari transformasi digital adalah bagaimana kita mampu melakukan inovasi, sehingga tercipta customer value yang superior. Oleh karena itulah, tema dari pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang inovasi. Khususnya inovasi yang dilakukan berdasarkan kolaborasi dan co-kreasi atau biasa disebut dengan collaborative and co-creation innovation sebagai platform ketiga yang perlu diciptakan untuk menjalankan transformasi digital yang efektif. Ada banyak pendekatan untuk menciptakan inovasi. Namun demikian, di era disrupsi digital ini ada satu pandangan tentang inovasi yang tidak saja menarik, tetapi juga relevan dan bahkan penting untuk kita pahami, yaitu satu pendekatan yang populer dengan istilah efek medisi atau medisi effect sebagai satu kekuatan dan potensi besar yang dapat melahirkan inovasi hebat dan disruptif. Efek medisi ini menjadi topik hangat yang dibicarakan oleh kalangan inovator dan juga jajaran manajemen puncak perusahaan, khususnya pada saat Frans Johansson meluncurkan bukunya yang berjudul The Medici Effect, Breakthrough Insight at the Intersection of Ideas, Concepts, and Cultures pada tahun 2004, yang telah diterjemahkan ke dalam 18 bahasa berbeda. Lalu apakah yang dimaksud dengan efek medisi ini? Secara umum, efek medisi dapat diartikan sebagai kekuatan karena adanya keberagaman gagasan, konsep, disiplin ilmu, ataupun bidang-bidang industri yang berbeda-beda, yang beririsan dalam melahirkan ide-ide inovasi yang hebat. Gagasan atau ide yang beragam yang berasal dari berbagai jenis industri, disiplin ilmu yang berbeda, hasil-hasil penelitian dari berbagai bidang yang berbeda, dan juga ragam budaya yang juga berbeda. Jika dipadu dan dipertemukan irisannya, maka dapat menghasilkan inovasi yang hebat. Dan hal ini sudah terbukti secara nyata dengan telah terciptanya inovasi-inovasi hebat tersebut. Mari, saat kita mengingat-ingatnya kembali untuk melakukan semacam review atas inovasi-inovasi seperti itu. Mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, inovasi apa yang dapat tercipta dari pertemuan dua bidang yang sangat berbeda, yaitu arsitektur dan mirmekologi, yaitu salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari rayap. Ternyata pada saat dua bidang ilmu yang sangat berbeda ini dipertemukan, irisannya, terciptalah desain gedung tanpa air conditioning dengan suhu di dalam ruangan yang tetap nyaman. Hal ini karena sang arsitek mendapat gagasan dari konstruksi yang dilakukan oleh rayap dan bagaimana rayap bisa mengatur mekanisme agar tubuhnya tetap nyaman suhunya. Di dunia digital, efek medisi ini semakin penting adanya karena terbukti pula telah melahirkan terobosan inovatif yang hebat. Di antaranya adalah layanan digital pembuatan baju untuk satu kebutuhan acara tertentu misalnya. Hanya dengan cara mengirim notifikasi kepada perusahaan perancang sekaligus pembuat baju tersebut, tanpa harus bertemu dan bahkan tanpa harus banyak menjelaskan keinginan konsumen atas desain dari bajunya tersebut, maka hanya dalam beberapa hari saja baju yang dipesan siap dikirim dan diterima oleh konsumen dengan desain, ukuran, model, nuansa warna yang tepat sesuai dengan selera konsumen tersebut dan tentu saja cocok dengan acara yang akan dihadiri. Layanan digital tersebut telah mendisrupsi industri retail dengan inovasi-inovasinya yang tercipta karena adanya medisi effect sebagai pertemuan atau irisan dari tidak kurang 5 disiplin ilmu, yaitu desain busana atau fashion, data analytics, artificial intelligence, sistem logistik atau supply chain, dan digital payment. Nah, Digital Talent Indonesia akhirnya keberadaan efek medisi ini dapat menjadi dasar untuk membedakan inovasi yang bersifat interseksional dengan inovasi yang bersifat direksional. Inovasi yang bersifat interseksional tercipta sebagai hasil kolaborasi berbagai industri dengan berbagai bidang yang berbeda. Sedangkan inovasi yang bersifat direksional adalah penciptaan hal-hal baru yang dilakukan sebatas di dalam satu industri yang sama.
Inovasi interseksional menghasilkan terobosannya lebih breakthrough dalam memberikan nilai kemanfaatan kepada para pengguna dan masyarakat luas, sehingga terjadi adopsi yang terjadi dengan cepat dan meluas di masyarakat. Sehingga inovasi-inovasi interseksional mampu menciptakan efek disrupsi di berbagai dan lintas industri. Maka inovasi interseksional adalah kemampuan atau kapabilitas inti yang harus dimiliki perusahaan untuk membangun platform ketiga transformasi digital tersebut, yaitu Collaborative and Co-Creation Innovation Platform. Untuk mengembangkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan inovasi interseksional tersebut, diperlukan strategi atau pendekatan yang mengkolaborasikan manajemen korporasi dengan dunia startup yang saat ini telah menjadi tren di dunia bisnis digital. Strategi ini dikenal dengan istilah Collaborative Corporate and Startup Strategy. Implementasi dari strategi ini memerlukan model kolaborasi yang secara umum terbagi dua, yaitu pre-assign model dan post-assign model. Yang keduanya akan kita bahas pada kesempatan berikut. Demikian Digital Talent Indonesia penjelasan kali ini tentang platform Collaborative and Co-Creation Innovation sebagai platform ketiga yang diperlukan untuk melakukan transformasi digital yang efektif. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu dan tetap bersemangat dalam karya bagi sesama. Salam Digital Mastery.